tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra di badannya dan turut umum. Andi Putra. Recording in progress. Mana Andi Putra? Siap, Kapolda. Ini ada putusan selah. Putusan selah kami bacakan pertimbangan hukum acara, dakwaan, keberatan dan tanggapan yang dibacakan. Putusan sudah selesai. Ya. Putusan nomor 21 Sertifika 2002 PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melalui perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Andi Putra, identitas sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan saat ini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukum Dodi Fernando SMH dan kawan-kawan sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah membaca seluruh berkas perkara, telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari tim penasihat hukum atas dakwaan penuntut umum dan telah pula mendengar pendapat dari penuntut umum atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan surat dakwaan tanggal 4 Maret 2022 yang isinya sebagaimana terdapat dalam putusan ini kami akan membacakan. Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti, menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis di persidangan yang isinya sebagaimana terdapat dalam putusan ini kami akan dibacakan. Menimbang bahwa atas keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang isinya sebagaimana terdapat dalam putusan selah ini kami yang dibacakan. Menimbang bahwa setelah memperhatikan keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana yang terurai di bawah ini. S1 keberatan tentang surat dakwaan kapur A menyangkut dakwaan 1. Menimbang bahwa uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum berkaitan dengan dakwaan 1 adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa dengan merujuk pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diketahui bahwa Sudarso telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan 1 sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dalam perkara aku dapat diketahui terdakwa Andi Putra telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan 1 sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 54 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Sudarso dengan perbuatan yang dilakukan oleh Andi Putra mempunyai kualifikasi perbuatan yang berbeda dengan ancaman pidana dalam pasal yang berbeda pula, yang mana kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Sudarso adalah sebagai pemberi, sedangkan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Andi Putra adalah sebagai penerima. Menimbang bahwa terhadap kualifikasi perbuatan yang berbeda dengan ancaman pidana dalam pasal yang berbeda pula, maka pemberkasan perkaranya tidak dibenarkan untuk dijadikan dalam satu berkas perkara. Oleh karenanya ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan pasal 141 KUHP tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemberkasan perkara atas nama Sudarso dan atas nama Andi Putra sebagaimana pendapat penuntut umum hukum terdakwa, penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa tentang apakah Frang Wijaya dijadikan tersangka atau tidak jika dikaitkan dengan perkara atas nama Sudarso dan perkara atas nama Andi Putra. Ulangi, menimbang bahwa tentang apakah Frang Wijaya dijadikan tersangka atau tidak jika dikaitkan dengan perkara atas nama Sudarso dan perkara atas nama Andi Putra, hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari penyidik untuk menentukannya dengan berpedoman kepada minimal 2 alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Namun demikian harus diingat bahwa 2 alat bukti tersebut tidak hanya diukur dari segi kuantitas saja atau dari aspek formil, melainkan harus pula diukur dari segi kualitas atau aspek material, yang mana dari 2 alat bukti tersebut harus dapat memberikan keyakinan bahwa benar Frang Wijaya ikut terlibat berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Sudarso maupun Andi Putra. Menimbang bahwa andai kata pun Frang Wijaya nantinya ternyata ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas yang berbeda dengan menerapkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengaitkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Sudarso, hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara pidana, sebab dengan adanya kata dapat dalam pasal 141 KUHP mengisyaratkan penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penggabungan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sudarso dengan Frang Wijaya dalam satu berkas perkara. Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan keberatan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan Muhammad Sahrir, Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Riau selaku Ketua Penitia B, yang telah mengarahkan PT Adi Mulia Agro Lestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa Andi Putra. Sepanjang penyidik menduga ada keterlibatan langsung Muhammad Sahrir berkaitan dengan uang yang telah diterima oleh Andi Putra,
dengan mengacu kepada ketentuan adanya minimal 2 alat bukti, maka terhadapnya dapat saja kemudian dijadikan tersangka dalam berkas yang berbeda dengan menerapkan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Andi Putra. Namun demikian patut pula diingat bahwa syarat 2 alat bukti tersebut tidak hanya diukur dari segi kuantitas saja atau aspek formil, melainkan harus pula diukur dari segi kualitas atau aspek material, yang mana dari minimal 2 alat bukti tersebut harus dapat memberikan keyakinan bahwa benar Perang Wijaya ikut Muhammad Syahrir ikut terlibat berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Andi Putra. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan 1 tidaklah kabur. Sebaliknya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, keberatan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan dakwaan 1 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. B. Berkaitan dengan dakwaan kedua, menimbang bahwa uraian mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum berkaitan dengan dakwaan kedua adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua, dapat diketahui adanya unsur perbuatan yang berbeda dengan ancaman pidana dalam pasal yang berbeda pula antara dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua. Tentang uraian kejadian antara dakwaan ke-1 dengan dakwaan kedua adalah sama, hal tersebut tidak menjadikan dakwaan kabur. Terhadap uraian kejadian yang sama tersebut akan ditentukan melalui pemeriksaan di persidangan pasal mana yang dapat diterapkan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan yang bersifat alternatif yang diajukan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan dakwaan kedua adalah tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, keberatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ayat 2 tentang surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil. A. Menyangkut kaburnya tempus dan locus delicti. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan penuntut umum, dapat diketahui tempus dan locus delicti berkaitan dengan penyerahan uang yang dilakukan oleh Sudarso untuk Andi Putra telah disebutkan secara jelas, yaitu 1. Berkaitan dengan pemberian uang sejumlah 500 juta rupiah diserahkan oleh Sudarso melalui supir Andi Putra yang bernama Deli Iswanto pada tanggal 27 September 2021. 2. Berkaitan dengan pemberian uang sejumlah 250 juta. Berkaitan dengan hal ini, penuntut umum dalam dakwaannya telah menguraikan sebagai berikut. Pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa menghubungi Sudarso meminta sisa uang yang telah disepakati sebelumnya. Untuk itu, Sudarso kemudian memerintahkan Sahni Fiandra mencairkan uang sebesar 250 juta rupiah. Kemudian Sudarso bersama Paino dan Yuda Andika dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi BK 8900 AL datang menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Singamaraja nomor 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi untuk memastikan surat rekomendasi persetujuan dari terdakwa sekaligus dibicarakan mekanisme penyerahan sisa uang yang dimintakan terdakwa. Menimbang bahwa tentang ternyata permohonan perpanjangan hak guna usaha PT Adi Mulia Agrostari baru diterima secara resmi oleh kantor wilayah ATR atau Provinsi Riau pada tanggal 12 Oktober 2021. Sementara uang sejumlah 500 juta rupiah telah diberikan sebelum permohonan itu diajukan. Hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan kemudian. Apakah uang tersebut benar berkaitan dengan pengurusan perpanjangan hak
yang diajukan oleh Sudarso. Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan penasihat hukum terdakwa menyangkut tidak adanya barang bukti, hal tersebut juga telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipermasalahkan dalam keberatan terhadap surat dakwaan. Menimbang keberatan hal tersebut di atas, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang mana tempus dan locus delicti surat berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah cukup jelas dan tidak kabur. Sebaliknya, keberatan penasihat hukum terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. B. Menyangkut uraian perbuatan pada dakwaan ke-1 dan kedua sama. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagaimana terurai di atas, menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dapat diketahui adanya unsur perbuatan yang berbeda dengan ancaman pidana dalam pasal yang berbeda pula. Tentang uraian perbuatan atau uraian kejadian antara dakwaan ke-1 dengan dakwaan kedua adalah sama, hal tersebut tidak menjadikan dakwaan tidak memenuhi syarat material. Terhadap uraian kejadian yang sama tersebutlah akan ditentukan melalui pemeriksaan di persidangan pasal mana yang dapat diterapkan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan yang bersifat alternatif yang telah diajukan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang mana surat dakwaan telah memenuhi syarat material. Sebaliknya, keberatan penasihat hukum terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harusnya dengan tidak dapat diterima. Etika tentang perumusan surat dakwaan terhadap terdakwa Andi Putra tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Menimbang bahwa berkait keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum berkaitan dengan hal ini adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa keberatan masalah ini adalah keberatan yang berkaitan dengan ini dapat disimpulkan adalah tentang pembuktian dalam penerapan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara, sehingga oleh karena tidak dapat dipermasalahkan dalam keberatan terhadap surat dakwaan. Menimbang berdasarkan tersebut di atas, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum. Sebaliknya, keberatan penasihat hukum terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang atas dasar pertimbangan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat surat dakwaan atas nama terdakwa Andi Putra adalah sah dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa telah nyata tidak dapat terima, maka perkara atas nama terdakwa Andi Putra tersebut haruslah nyatakan dilanjutkan pemeriksaannya. Menimbang oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa masih dilanjutkan, maka mengenai biaya perkara akan ditentukan sampai dengan putusan akhir. Mengingat ketentuan pasal 143 ayat 2 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Andi Putra tidak dapat diterima. 2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara nomor 21 Bitsus TPK 2022 PNPBR atas nama terdakwa Andi Putra tersebut dilanjutkan. 3. Pemerintahan pada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain yang berkaitan dengan pembuktian perkara ini. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Dr. Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai Hakim Ketua, Adrian Hasiolan Bogawin Utagalung,
SE Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yanwar Anadi Sarjana Hukum Magister Hukum Magister Kenotariatan, Hakim ad hoc tipikor masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya, jadi itulah isi putusan kami bahwa majelis hakim menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan. Ya, jika tidak sependapat, penasihat hukum atau terdakwa boleh menyatakan banding. Ya, tapi pemeriksaan perkara bandingnya berkaitan dengan putusan selah nanti dikirimkan setelah putusan akhir dibacakan. Seperti itu. Gimana? Terima kasih Yang Mulia atas putusan setelah yang sudah diucapkan. Kami menyatakan banding nanti pemeriksaan sekalian dengan pokok perkara. Silakan ya, nanti kami catat buat di apa ya, di paniteraan muda tipikor terhadap keberatan yang kami nyatakan tidak dapat diterima ya terdakwa melalui penasihat hukumnya tadi. Ya, nanti diperiksa PT itu apakah beralasan keberatannya atau tidak. Hanya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku terhadap keberatan yang ditolak, maka walaupun banding perkara tetap diperiksa. Ya, terkecuali keberatan yang dikabulkan maka perkara berhenti. Ya, oke. Untuk penuntut umum kami tanyakan kapan saksinya bisa dihadirkan. Mohon izin Yang Mulia untuk memberikan pendapat. Kita kembali ke kami saja. Yang Mulia, terima kasih. Kalau bisa kami ingin mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi mulai dari Kamis tanggal 21 April. Kamis tanggal 21 April. Karena kalau di tanggal 14 April terlalu sempit waktunya, kurang lebih 3 hari. Baru ke Kamis ya. Oke, ya, jadi kita kembali ke Kamis tanggal 21 April hanya dengan catatan ya ini tidak bisa diperpanjang PT ya. Jadi penahannya stop di sini sampai yang 60 hari. Jadi nanti kita hitung-hitungan kalau kita harus sidang 1 minggu 2 kali, kita sidang seminggu 2 kali. Ya, jadi untuk sementara tanggal 21 ya. Satu lagi yang kami tanyakan, kemungkinan kami kan akan menghadirkan saksi lebih dari 1 orang dalam satu kali persidangan. Kami juga ingin menanyakan kepada penasihat hukum yang mekanismenya apakah boleh kami menghadirkan saksi secara bersamaan atau ingin diperiksa satu persatu, jadi kami bisa mengatur timeline-nya. Jadi gini, ada permintaan penuntut umum ya. Ini kan saksi lebih dari 1 gitu ya. Akan diperiksa bersamaan menurut penuntut umum. Kalau itu beralasan untuk diperiksa bersamaan, kita periksa bersamaan. Apakah ada keberatan dari, kalau tidak biar dijadwalkan kan gitu ya. Itu yang Ya. Izin Yang Mulia, kami pada prinsipnya kalau memang nanti substansinya bisa diperiksa secara bersamaan, diperiksa bersamaan. Nanti dilihat hadir saksinya yang dihadirkan siapa yang ini. Nah, Karena kan juga ini sudah kan membaca. ada ini kan dari saudara sudah diputus ya. Ada tim komisi B, ya, tim komisi B untuk membicarakan tentang ini. Jadi kalau itu kita pisah-pisah kan mereka satu tim waktu itu. Itu akan memakan banyak waktu panitia B. Nah, itu akan memakan banyak waktu. Terus ada berapa dari pegawai BPN itu kan keterangannya sama ya. Palingnya kita tentang apakah benar PT ini ada terdaftar guna usahanya di BPN, berakhirnya kapan. Yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini kan tentang penyerahan uang itu. Ya, jadi nanti terhadap itu mana saksi yang minta kita pisah supaya tidak saling mempengaruhi keterangannya, kita pisah. Ya. Oke. Siap. Nah, sementara tanggal 21 bawa aja. Ya, kalau banyak di bawah banyak nggak apa-apa. Ya, oke, terdakwa ya Andi Putra
Izin yang mulia. Keberatan penasihat hukum saudara surat dakwaan kami tolak. Untuk itu pemeriksaan perkara saudara kami lanjutkan dan sidang saudara akan kami buka kembali hari Kamis tanggal 21 April. Izin yang mulia. Oke. Izin yang mulia. Ya, apa itu? Izin berobat kemarin mau ditanggapi yang mulia. Oke, jadi gini ya, Ketua Umum. Ada surat izin berobat dan surat dari dokter rutan ada tidak? Gini terdakwa ya, saudara kan sudah berada di rutan sini, ya. Sebaiknya surat dari dokter yang ada di rutan situ, ya, sebagai rekomendasi bahwa saudara harus berobat ke dokter yang di luar. Yang dulu permohonan saudara itu dokter dari rutan yang di Jakarta. Bisa nggak diambil itu? Saya. Nah, kalau bisa namanya orang sakit tidak mungkin kami halangi untuk berobat itu kan. Yang saudara berobat sesuai dengan SOP yang ada, saudara dikawal. Ya tidak bisa berobat sendiri, setelah selesai berobat dibawa lagi oleh petugas ke rutan. Tidak ada masalah. Siap. Ya, tetap itu hak ajasi untuk berobat. Oke, nggak bisa dimengerti ya. Siap mulia. Oke, nanti kalau itu sudah lengkap semua baru kita koordinasikan dengan dokter. Oke, Siap. sidang kami akan selesai dan